Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhamdia dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ITM dalam pembelajaran IPS. ITM atau singkatan dari Ilmu Teknologi dan Masyarakat merupakan istilah yang diterapkan sebagai upaya dalam memberikan pembelajaran atau wawasan pengetahuan kepada pelajar secara nyata untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Konsep ini mencakup keseluruhan spektrum dalam peristiwa-peristiwa kritis dalam proses pendidikan, yaitu meliputi tujuan pembelajaran, kurikulum, strategi pembelajaran, evaluasi, persiapan, dan penampilan guru. Ciri dasar eksistensi dari ITM ini adalah yaitu melahirkan warga negara yang berpengetahuan luas, yang mampu memecahkan masalah-masalah serta mengambil tindakan secara efisien dan efektif. Dalam hal ini, yang menjadi prioritas adalah kemampuan siswa dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran IPS merupakan tempat atau sarana bagi para siswa untuk belajar tentang masyarakat dan akibat-akibat dari teknologi. Dengan demikian, ITM memberikan kontribusi tersebut dalam menyelesaikan misi pokok IPS, khususnya dalam mempersiapkan atau menjadikan warga Indonesia yang memiliki pengetahuan yang luas, berjiwa sosial, serta mampu menggunakan teknologi secara tepat dan cermat dalam penggunaannya. Jika digambarkan, IPS, sosial, ilmu pengetahuan, serta teknologi mempunyai makna keterkaitan dan ketersinambungan antara satu dengan yang lainnya. Jika ITM ingin mengetren dalam pendidikan IPA dan IPS, maka harus sejalan dan mendukung tujuan pendidikan tersebut. Maka kelebihan ini dijadikan suatu keharusan dalam kepentingan masyarakat dan pribadi maupun siswa di sekolah. Kelebihan ITM adalah memiliki topik-topik, konsep-konsep, dan proses yang lebih luas. Yang kedua, topik pembelajaran ITM selalu memfokuskan pada isu-isu yang real dan faktual di masyarakat. ITM berupaya untuk memanfaatkan waktu dan memodifikasi informasi dan keterampilan bagi siswa. Yang keempat, strategi pembelajaran ITM dimulai dari suatu permasalahan, dari satu situasi atau mengandung pertanyaan dan isu. Yang kelima, ITM mulai dengan memperhatikan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania ini ingin menjelaskan strategi pendekatan ilmu teknologi dan masyarakat. Pendekatan konsep ilmu teknologi dan masyarakat dalam pembelajaran IPS merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, bertujuan untuk membantu para generasi muda dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan membuat keputusan yang rasional dalam masyarakat. Menurut Philip Head, di mana mengemukakan 3 alternatif strategi untuk ilmu teknologi dan masyarakat dalam mata pelajaran yang ada. Di antaranya, 1. Infus ilmu teknologi masyarakat ke dalam mata pelajaran yang ada. Mata pelajaran yang mendasari pembelajaran IPS seperti geografi, ekonomi, sosiologi, tata negara, dan sejarah. Keuntungannya untuk meningkatkan integritas kurikulum, sehingga model pelajaran ini dapat diterima di sekolah-sekolah. Yang kedua, perluasan mata pelajaran yang ada. Materi ini dapat ditambah pada mata pelajaran yang ada, misalnya kasus kebijakan pemerintah pusat tentang kegiatan kelompok kepentingan yang bertujuan untuk mengubah perundang-undangan. Keuntungannya, kesempatan untuk mengkaji topik ilmu teknologi dan masyarakat secara mendalam dan memperkuat fleksibilitas tentang bagaimana dan kapan menampilkan materi ilmu teknologi dan masyarakat. Yang ketiga, pembuatan mata pembelajaran yang baru. Sejumlah sekolah di Amerika dan di Australia telah memisahkan materi ilmu teknologi dan masyarakat dalam mata pelajaran khusus atau tersendiri. Tetapi dalam kurikulum Indonesia, sajian ilmu teknologi dan masyarakat secara khusus di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dengan mata pelajaran
teknologi informasi dan komunikasi, yang keuntungannya memberikan kesempatan untuk mengembangkan kajian secara terkait tentang ilmu teknologi masyarakat. Sekian. Selanjutnya ada karakteristik ITM. Yang pertama, hasilnya dinyatakan dengan jelas. Beberapa tujuan yang sangat relevan dengan pembelajaran ITM adalah melek ilmu dan teknologi, membuat keputusan yang rasional yang dapat digunakan dalam penelitian dan pemecahan masalah krusial, kemampuan melakukan sintesa informasi. Memahami kemajuan dalam iptek merupakan bagian integral dari warisan masyarakat terdahulu. Sadar akan banyaknya pilihan untuk berkarir di bidang ilmu dan teknologi. Yang kedua, adanya strategi organisasi. Pengorganisasian pembelajaran melalui strategi ini meliputi mengklarifikasi isu-isu dan identifikasi kejadian untuk pengembalian keputusan, pengumpulan data empiris dan data yang berkaitan dengan nilai, pertimbangan alternatif tindakan dan akibat-akibatnya, identifikasi tindakan, dan rencana tindakan. Yang ketiga, adanya sistem dukungan. Sistem dukungan merupakan sarana penting bagi kurikulum dan pengajaran ITM dan IPS. Sistem ini bukan hanya dapat membantu dan memecahkan masalah dan konflik, namun lebih jauh dapat pula melayani para siswa dalam proses belajar mengajar. Misalnya, pelayanan dalam mengenai sumber belajar, pelatihan mengenai jenis lapangan kerja yang sekaligus sebagai sumber materi pelajaran dan sebagainya. Dan yang terakhir ada strategi konstruksional. Satu unsur paling penting untuk mengintegrasikan IPA ke dalam IPS merupakan strategi pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan belajar antar disiplin ilmu serta isu-isu sosial yang berkaitan dengan masalah IPS. Menurut J.A. Winter, di dalam pengajaran IPS itu ada kriterianya, yaitu harus menarik sehingga siswa itu bisa menikmati pembelajaran tersebut, dan menekankan pada pengajaran proses daripada materi, mendorong siswa untuk mencari bahan bacaan yang berkaitan dengan IPS yang tersedia di perpustakaan, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik program terintegritas ilmu teknologi masyarakat dalam IPS. Menurut Health tahun 1990, ada 4 karakteristik ITM dalam IPS, yaitu 1. Hasilnya dinyatakan jelas. Program ITM yang berhasil dikembangkan secara rasional dengan merumuskan tujuan ITM yang secara jelas, manfaatnya bagi siswa dan hubungan dengan disiplin ilmu lainnya. Yang kedua, ada struktur organisasi. Hal yang terpenting dalam kurikulum ITM yaitu adalah pengembangan pembelajaran dari skema atau pedoman organisasi yang merupakan blueprint yang sangat fleksibel yang akan membantu kita dalam menyeleksi terhadap isi, proses, tujuan, aktivitas belajar, dan bahan pembelajaran yang akan ditempuh. Yang ketiga, ada sistem dukung, yaitu aspek yang sangat dibanggakan oleh ITM di mana siswa dapat mempelajari semua pembelajaran dari mata pelajaran ilmu disiplin ketimbang ilmu yang telah diterapkan oleh kurikulum. Karena hal ini diperkuat dengan keterlibatan pihak swasta dan negeri serta partisipan guru dan sekolah yang bukan hanya membantu dalam memecahkan konflik tapi juga dalam proses belajar mengajar. Yang keempat ada struktur instruksional, suatu unsur terpenting dalam mengintegrasikan IPA ke IPS yang merupakan strategi pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan pola berpikir siswa dalam disiplin ilmu serta isu-isu sosial lainnya yang berkaitan dengan IPA dan secara bersamaan merupakan partisipan siswa dalam sesama terhadap pembelajaran yang meliputi perencanaan, pembelajaran, evaluasi, dan aplikasi. Ilmu teknologi dan masyarakat. Dari diagram di samping dijelaskan bahwa ilmu teknologi dan masyarakat merupakan satu rangkaian atau sistem
yang mempunyai kaitan yang erat satu dengan yang lainnya. Dan kedudukan IPS itu dapat menjelaskan ilmu teknologi dan masyarakat sesuai informasi yang ada pada pihak ketiga unsur, baik dampak negatif maupun dampak positifnya. Sehingga pemahaman konsep ilmu teknologi dan masyarakat ini dapat ditempuh melalui proses pembelajaran IPS secara terpadu.